Selamat siang Pak Posma, teman-teman, dan juga rekan-rekan yang menonton video kami pada siang hari ini. Kami dari kelompok 2 program studi akuntansi mata kuliah manajemen keuangan akan mempresentasikan tugas yang sudah kami berikan mengenai laporan keuangan. Anggota kelompok dari kelompok 2 itu sendiri ada Anita Dian Pasaribu, kemudian ada Aufa Kensi, selanjutnya ada Avelesa Ringsi, kemudian ada Dian Kristiani Satria, dan juga yang terakhir itu saya sendiri, Lauresius Siki Pratama. Nah, dalam laporan keuangan ini yang pertama kali kami bahas itu mengenai neraca. Nah, penjelasan mengenai neraca, baik itu definisi dan penjelasan lainnya, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ave. Ya baik, terima kasih. Sebelum masuk ke neraca, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan catatan atau informasi suatu perusahaan pada satu periode tertentu akuntansi. Nah, informasi ini digunakan perusahaan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan dalam satu periode. Nah, yang pertama ada neraca. Apa itu neraca? Neraca itu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi. Ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Nah, dalam neraca ini terbentuk atau disajikan informasi yang berupa atau menyangkut tentang aset, kewajiban, ekuitas atau modal. Neraca ini juga neraca yang umum digunakan adalah classified balance sheet. Next. Untuk selanjutnya di neraca itu juga terdapat aktiva dan pasiva. Di sebelah kiri ada aktiva. Yang pertama aktiva lancar. Aktiva lancar itu contoh yang paling familiar itu surat berharga. Itu ada saham obligasi, deposito, wesel tagih, uang tunai, piutang, dan persediaan. Nah, berikutnya ada investasi jangka panjang. Yang ketiga ada aktiva tetap, ada aktiva tak berwujud, dan aktiva lain-lain. Nah, sementara di sebelah kanan itu ada kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan. Nah, di kewajiban lancar ini tuh ada utang dagang, gaji, pajak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Yang terakhir ada modal atau ekuitas. Next. Ini merupakan hubungan manajemen keuangan dengan neraca. Nah, pembelajaran pasif. Nah, sementara di neraca itu ada neraca sisi pasiva. Nah, di manajemen keuangan ini juga ada pembelanjaan aktif. Di sisi neracanya ada neraca sisi aktiva. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bentuk format laporan neraca. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Ave, bahwa sebelah kiri itu merupakan aktiva dan sebelah kanan itu merupakan kewajiban. Pada dasarnya, dalam neraca itu kenapa aktiva sebelah kiri dan kewajiban sebelah kanan? Jadi perlu kita ketahui sebelumnya dalam pengantar akuntansi, itu yang sudah kita pelajari di semester 1 sebelumnya. Poin utama dari sebuah laporan keuangan itu ada 5. Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama itu merupakan aset, angka 1. Angka yang kedua itu merupakan utang atau liabilities. Yang ketiga itu merupakan modal atau ekuitas. Yang keempat itu pendapatan. Dan yang kelima itu merupakan beban. Nah, dalam laporan neraca, aktiva itu sebelah kiri dan kewajiban sebelah kanan. Jadi itu sudah jelas ada aturannya di dalam laporan keuangan. Nah, dalam aktiva lancar itu terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan servis, dan juga persekot asuransi ataupun lainnya. Dan juga aktiva tetap itu peralatan servis, akumulasi, terkadang juga bisa gedung, tanah, akumulasi penyusutan tanah, dan juga akumulasi penyusutan gedung. Kemudian sebelah kanan merupakan kewajiban. Nah, kewajiban ini biasanya juga dalam bentuk utang. Utang itu juga ada utang usaha, utang gaji, kadang juga ada utang lancar dan juga utang tidak lancar. Jadi kewajiban itu juga sama seperti aktiva, ada kewajiban atau utang lancar dan juga ada utang tidak lancar.
Dan di bawah kewajiban itu harus ada modal, itu modal sang pemilik perusahaan. Nah, dari penjumlahan antara aktiva dan juga pasiva, ini di total semua penjumlahan dan di jumlah total aktiva dan jumlah kewajiban dan modal itu harus balance antara kiri dan kanan. Dan kenapa dalam neraca itu hanya aktiva, modal, dan juga kewajiban? Nah, sebetulnya kan tadi yang saya sebutkan ada 5 yang poin utama dalam laporan keuangan. Yang dalam neraca itu hanya poin 1, 2, dan 3. Sedangkan yang poin 4 dan 5 itu pendapatan beban, itu masuk dalam laporan laba rugi yang tentunya nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian laba rugi atau profit and loss statement, yaitu laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Nah, di sini juga terdapat pengertian laporan laba rugi dapat dibuat pada periode 1 bulan, 1 tahun berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan hasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Selain itu, pada laporan laba rugi juga disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban perusahaan. Artinya, laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. Di sini juga terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi, yaitu menyajikan ikhtisar pendapatan dan beban suatu entitas selama periode tertentu. Disebut juga statement of earnings atau statement of operation. Memuat salah satu informasi penting mengenai perusahaan, laba bersih atau rugi bersih. Selanjutnya, ada juga fungsi laporan laba rugi adalah menunjukkan performansi atau kinerja keuangan perusahaan. Seluruh pendapatan dan biaya atau beban disajikan dalam laporan ini. Informasi yang disajikan tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa sebelumnya. Selanjutnya, adapun unsur-unsur laporan biasanya terdiri dari yang pertama pendapatan dari penjualan, yaitu dikurangi biaya penjualan. Yang kedua, laba rugi kotor, yaitu dikurangi biaya operasi. Yang ketiga, laba rugi operasi, ditambah atau dikurangi pendapatan atau pengeluaran lain. Yang keempat, laba rugi sebelum pajak, yaitu dikurangi biaya pajak. Yang terakhir yaitu laba rugi bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anita. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan format laporan rugi laba. Ada 2 bentuk laporan rugi laba yang umumnya dipergunakan dalam aktivitas pelaporan keuangan perusahaan, jasa maupun dagang, yaitu ada single step dan multi step. Yang pertama kita akan bahas single step. Laporan laba rugi single step atau angka tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dalam lingkungan data yang terbatas. Karena dalam bentuk single step, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasional didapatkan pada bagian awal, diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasional. Ada rumus untuk menghitung single step, yaitu laba operasional sama dengan selisih pendapatan dengan keuntungan dan beban total serta kerugian. Berikut adalah format single step sendiri. Oke, lanjut. Kita akan membahas multiple step. Nah, multiple step pada laporan multiple
Multi step ini atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok, biaya operasi dan non-operasi dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Adapun rumus untuk menghitung multiple step yaitu adalah laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan, pendapatan operasional sama dengan laporan kotor dikurang biaya operasional, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional ditambah barang non operasional. Berikut adalah contoh format dari multiple step sendiri. Kemudian lanjut, bagian ini akan dibahas oleh teman saya, Opetensi. Baik, selanjutnya ada cash flow. Cash flow sendiri pengertiannya adalah dikutip dari halaman Harvard Business School. Cash flow adalah saldo bersih uang tunai yang masuk dan keluar pada suatu periode tertentu. Cash flow sendiri bisa positif atau negatif. Arus cash positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak uang yang masuk daripada yang keluar. Sebaliknya, arus kas yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak uang yang keluar daripada uang yang masuk ke dalamnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis cash flow. Yang pertama ada cash flow operasi, yaitu mengacu pada kas bersih yang dihasilkan dari operasi bisnis normal perusahaan. Lalu yang kedua ada cash flow investasi. Ini mengacu pada kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas terkait investasi perusahaan, seperti investasi dalam sekuritas, pembelian aset fisik seperti peralatan atau properti, atau penjualan aset. Yang ketiga ada cash flow pembiayaan. Ini mengacu secara khusus pada bagaimana kas bergerak antara perusahaan dan investor, pemilik atau krediturnya. Ini adalah kas yang bersih dihasilkan untuk membiayai perusahaan dan mungkin termasuk pembayaran hutang, ekuitas, dan dividen. Selanjutnya ada metode pembuatan cash flow. Itu terdiri dari dua. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung adalah metode membuat laporan arus kas dengan melakukan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori, seperti menggolongkan aktivitas operasional berdasarkan jenis beban seperti beban hutang dan juga beban pemasukan, beban sewa, beban gaji, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung cash flow adalah memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Oke, jadi sekian presentasi penjelasan mengenai laporan keuangan dan lebih detail tentang neraca dari kelompok 2. Terima kasih kepada rekan-rekan dan juga teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir presentasi kami. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Cut.